Satu-satunya yang masih tercium ini minyak kayu putih. Itu pun kalau kita taruh di jari, terus kita masukkan. Dan saat itu yang membuat aku akhirnya memutuskan cabut itu satu. Peson once. Aku tuh pernah duet loh Nang dengan Ashanti. Ya kok Ashanti gak pernah ngomong ya? Iya, pernah duet. Aku tanya sekarang kamu. Iya. Aku cocok gak masuk politik? Aku sih merasanya. Mas Lasso akhirnya datang juga ke sini. Enak gak sih, So? Halo. Oh. Enak suaramu. Cek. Halo Nang. So kesun ya? Ya sama-sama. Aku emang niat kesini. Aku kan kangen suami. Nili ikonang. Aku aduh Nang bengi Nang. Kayak sok turu. Iya aku tahu So. Temen. Bukan perkara kangen tapi. Iya aku tahu. Kepikiran kan sama waktu kamu Iya, itu kan aku kepikiran juga. Iya. Gak enak. Kamu termasuk yang paling rajin nanyain. Aku juga termasuk yang paling rajin nanyain. Iya. Mukanya udah cerah Rek. Udah kemarin rada bureng ya. Iya bureng. So ya apa sehat kamu? Udah sehat Nang. Tapi yang kamu rasakan kena COVID itu apa sih sebetulnya? Kan memang dari teori ini kan wakeh ya Nang. Iya betul. Ya teori ini wakeh. Banyak dan yang mana yang bener, yang mana yang bener-bener jadi patokan kan gak ono. Dan ternyata aku ngalami sendiri. Gak ada patokan? Gak ada patokan. Jadi apa teorinya semua itu? Yang pernah tak baca. Gak jelas gitu? Gak jelas. Tapi yang mirip dengan aku ada. Oh oke. Yang mirip dengan aku yang aku kenal ada Boy. Oh William. Boy William. Okay. Itu mirip dengan aku. Jadi aku hantaman pertama itu aku demam. Ya. Mulai awal Februari. Ya. Aku nek demam biasanya dikai antibiotik. Ya. Ambek. Alah paling sedino setengah wis enak. Ya. Masuk angin keroan. Ya. Iki kok hari ketiga sih. Tetep aja gregesnya nemen nih. Nemen 38 lebih gitu. Ya wes akhirnya aku swab PCR positif. Aku sebenarnya ketika positif itu jujur ya Nang, ono perasaan gini Nang. Nah kalau mungkin yang Islam alhamdulillah atau yang Kristen agamaku puji Tuhan. Puji Tuhan karena aku gitu percaya Rek untuk ikut mengalami hal ini. Oh, oke. Aku ngambil sisi itu. Wes berarti aku kuat. Berarti aku pasti kuat. Tapi dikasih ya? Dikasih cobaan nih. Awal tahun. Pas ulang tahun Rek, kata ulang tahun. Ya memang iya. Iya ulang tahun ono rencana 3 konser kasih do kafe. Itu gak jadi semua? Gak jadi semua Nang. Udah aku isoman. Oke. Sampai hari ke-11 dari awal aku demam itu. Ternyata demamnya gak pernah turun Nang. 11 hari guys. Gak turun? Gak turun. Dia turun kalau kita minum obat. Oh, turun 3 jam. Itu aku langsung dikasih obat ya, home care ya. Obatnya obat lengkap ya. Obat simptom lah, obat simptom untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, vitamin. Kok sampai hari ke-11 gak asik ini sih, tetep ya. Itu udah hilang penciuman. Kamu hilang penciuman itu berapa hari? Dari kamu merasa kamu PCR udah kena nih. Hari ke-5. Hari ke-5 baru itu muncul? Iya, jadi pertamanya aku kentut di jam pagi, mau buang air pagi, aku kentut ya. Kok gak mampu Rek gitu. Biasanya kan mampu kan? Ya, betul. Wes, sebenarnya langsung pup, BAB. Loh kok gak ada ambune Rek? Masa? Loh sampai kamu gak kebayangan gimana kondisi manusia gak iso nyium ya. Kamu tau kloset itu? Iya. Gak tau cerita aku. Gak pernah cerita. Kloset itu, aku turun, kloset itu. Ya. Masih penuh dengan kotoran. Iya. Itu tak coba cium. Tak cium-cium. Kan mambu. Oh no ambune. Satu-satunya yang masih tercium ini minyak kayu putih. Itu pun kalau kita taruh di jari, terus kita masukkan. Itu pun cuma 10% yang tercium. Ini minyak kayu putih. Waduh. Yes. Aku tapi gak apa-apa. Kata dokter, tenang Mas, itu tanda-tanda kesembuhan. Justru sampai di titik itu menandakan bahwa sudah merajai si virus tersebut. Simptomnya udah lengkap sampai simptom itu gejala. Tinggal habis itu menurunnya. Oke. Telung dino hilang bau,
tercium hari ketiganya. Berarti hari ke-8 ya. Berarti hari ke-8. Pede dong. Dok, yakin. Aku udah nyium nih dok. Udah bisa nyium nih. Nyium. Tangan udah kecium segala. Wah hebat mas. Imun hebat hari ke-8. Bentar lagi nih. Tapi kok demamnya gak hilang-hilang. Sampai hari ke-11. Makanya waktu itu kan kamu waktu tadi yang ini nang. Iya kan aku tetap santai kan. Tapi sempat ngilang 2-3 hari kan aku. Iya. Yes. Pas malam ulang tahunku, aku karena masih demam terus, dipaksa oleh dokternya dikasih rujukan untuk melakukan CT scan ke rumah sakit. Oh. Ada satu rumah sakit yang melayani pasien itu 24 jam CT scan-nya. Okay. Aku kesana jam 11 malam nang. Maksudnya ulang tahun aku cek dapat kabar baik lah. Gitu. Ternyata hasilnya besoknya CT scan-nya buruk sekali. Paru-paruku itu putih semua. Putih? Ya. Aku sempat lihat punya Asanti begitu. Iya. Oke. Tanggal 17 tuh udah mulai ngap sebenarnya kayak Asanti udah mulai. Ya gak enak. Asistenku si Odi. Ya. Tak suruh beliin oksigen. Itu membantu. Taruh di sini. Ya taruh sini shot gitu. Itu jadi, membantu. Aku tuh habis berapa kaleng lah. Tapi itu setengah 18 makin buruk. Mulai goyang aku nang. Jadi baik. Ya goyang rek. Kok gak terus hasilnya ini kan. Ditulis kan hasilnya. GGO Anda pada paru-paru mengalami perburukan yang signifikan dibandingkan seminggu yang lalu. Terpengaruh aku kena kena psikis. Psikisnya kena. Meskipun tetap happy, karena terus telepon dokter, dok gimana dok? Oke mas, coba cariin rumah sakit. Udah, hanya itu waktu itu lagi tinggi-tingginya Jakarta. Awal tahun, awal tahun ya, lagi tinggi-tinggi karena habis liburan ya. Akhirnya dapat satu kamar kecil sekali nang, cuman segini mungkin, nggak ada jendela. COVID, rumah sakit khusus COVID. Karena rumah sakit biasa semuanya penuh. Rumah sakit yang ada kamar VIP penuh, jadi itu benar-benar kamar biasa. Ya udah, aku ke sana. Langsung nyampe sana aku dari naik di mobil tuh pakai oksigen terus karena oksiku turun naik terus. Nyampe sana, udah keringat dingin aku. Oke. Masuk kamar, dites oksigen, lu mas kok rendah sekali. Ya udah, dikasih oksigen langsung, terus mulai masuk suntikan. Enak nang, hari kedua, hari ketiga di sana udah enak. Signifikan enaknya, beneran. Semenjak demam hilang semua. Iya, demam hilang. Oh jadi ditanganinya begitu sama si dokter? Bagus, keren, bener. Pede, langsung pede. Udah, habis itu udah aku yakin ini bakal lewat. Udah tinggal nunggu sembuh aja, udah langsung sembuh. Di sana dari Senin sampai hari Minggu berarti 6 hari pulang. Oh kamu udah pulang tuh ya habis itu ya? 6 hari jadi pulang. Total dari yang pertama sampai itu total 11-12 hari? 15 hari. 16 hari, ya 15 hari. Gitu. Enak dong, gak jadi juri. Kok enak dong, ya, kan? Ya apa sih? Aku kehilangan kamu soalnya anak-anak. Semua nang, aku kalau malam nonton itu gak seru, gak ono Ari Lasso. Memang anangnya merajalela, katanya gitu. Demi Tuhan. Cangkeme arek-arek. Netizen bukan arek-arek. Wis padha wae. Mas Anang merajalela, tidak ada yang menyanggah gitu. Terus gak ono kowe terus piye carane? Lah terus sekarang anehnya, aku masuk kok kamu enggak masuk. Gitu nang, awal tahun ini berat nang kayak aku nang. Kamu minggu depan udah ikut belum? Ikut lah, udah. Udah aman ya? Udah swab tadi. Udah swab lagi? Udah. Lolos lagi? Manusia anti covid. Semua kena loh. Diet tuh gak kena Di Idol semua kena. Sampai khususnya kamu sama Daniel yang anti covid kayaknya. Iya. Aku sama Daniel enggak. Terus siapa ya apa rek? Lah ya itu tadi positive thinking. Aku minum vitamin. Aku 5 tahun kan aku bilang. Aku 5 tahun minum vitamin yang disiapkan sama istriku. So. Enak rek. Enak so. Lumiar. Kan gak payu so. Jadi sekarang pada saat kamu setelah sembuh. Ini kan dinyatakan kamu clear. Sembuh, sudah sehat kembali. Udah hampir 2 bulan. Yang nyisa apa so? Yang sekarang masih. Yang nyisa itu apa? Gampang capek. Oh itu bener ya? Aku baca. Cuman aku kan mau tahu yang sebenar-benarnya. Bener itu? Ya bener lah. Kan karena kita habis kena pneumonia. Radang paru-paru yang agak berat. Kena radang paru yang agak berat ya otomatis kapasitas daya kerja paru kita lagi turun. Mengembalikannya butuh waktu agak panjang. Aku udah diskusi sama teman-temannya. Ini pasti banyak juga yang gak percaya lah. Ini bla bla bla. Iya kan termasuk salah satu sahabat kita kan gak percaya. Gak percaya. Meskipun
Mis udah kena. Jadi Gak percaya. iya, tetap gak percaya. Tahu nggak? Waktu kena. Siapa ini? A. Dani. Si A. Oh. Dani langsung aja sebut aja Dani. Ngomong. Nah, ya apa keluarga? Bojomu ya apa? Ya, aku ngomong. Kena le aku. Yakin kena kabeh? Iya kena. Iya tapi itu tetap konspirasi. Iki tetap loh. Pokoknya sing ngono lah sing ngomongin lah wis. Iya rek. Ya sih. Gak percaya loh dia itu. Gak percaya nek iki loro temenan, ono penyakite. Ya ono. Tapi keyakinan Dani sahabat kita begitu, mungkin itu yang bisa ngelawan juga, mungkin bisa aja sih. Tapi dia kena kok. Iya, tapi kan dia cepat sembuh. Kata siapa? Lu cari ini cuma seminggu ngomong aku. Enggak lah, sampai negatifnya lebih lah. Tapi kalau seminggu nggak enaknya ya wajar-wajar aja. Ada juga yang teman-teman kita positif tanpa gejala juga ada yang lebih ringan kan. Ya dia, ya keyakinannya dia aja begitu. Dan itu mungkin bagus untuk mensugesti kita. Kalau aku bilang Dani punya pikiran tersebut termasuk bagian dari yang harus kita nggak bisa lawan. Ya boleh dia seperti itu. Tapi buktinya sekarang dia protokol. Pakai masker. Pakai dia sekarang? Pakai. Aku pengen ketemu. Udah gak sesembrono dulu. Gak sembrono lagi. Ini podcast ngomongin orang kita. Gak, tapi kan sahabat kita sendiri kan. Iya, iya. Nanti biar dia klarifikasi. Kapan-kapan klarifikasi di sini harus. Jadi Mas Lasu perasaannya sekarang benar-benar gampang capek. Terus ngantuan. Kalau paru-paru menurun, daya kerja paru-paru sedang menurun, itu kan otomatis suplai oksigen itu kan berkurang ya ke semua badan ya. Itulah kan jadi rodok gampang kesel loh nang ya apa sih nang mari loro nang. Keselan kan. Iya gampang kesel. Lah. Ya kan bener. Aku gak perlu dikasihani nah. Lah aku secara ininya kamu enggak apa-apa. Yang kasihan ada Ari Lasso kecil kan kasihan. Ari Lasso kecil aman. Oh kuat ya? Oh kuat. Anak-anakku aman nang semua sehat. Semua sehat. Sehat ya? Sehat. Sumpah sehat kabeh. Dongakno sehat rek. Aku selalu mendoakan lu. Iya. Maksudku jadi sehat ya? Sehat. Mantap. Seminggu ini udah sehat. Sehat ya? Kemarin sempet loyo dia. Loyo ya? Loyo lah. Besok akan rek. Loyo berminggu-minggu lah. Bener. Ya apa ngatasinya? Ya mungkin karena faktor obat banyak. Terus tubuh tidak fit. Tidak kepikiran ke arah situ. Iya kan toh. gak apa-apa omongan dewasa kan. Kan takut yang kena nanti. Terus mulai kembalinya normal itu ya seperti biasa lah. Ya. Alarm pagi hari. Bangun si doi gitu kan. Sehat dong nih gitu. Alarm jadi pagi itu hari. sudah ya? Sudah normal, semua. Berarti semua. Mas langsung yakin bahwa hari ini sudah. Tinggal stamina aja. Seumpama nih aku cuman mau nanya. Ya. Sebetulnya kamu kalau seumanya kan kamu ini seumah belum kena. Ini kayak aku nih. Kamu kalau divaksin mau gak? Mau. Kan banyak orang yang gak percaya. Mau aja. Mau ya? Mau, kenapa? Oh berarti programnya Pak Jokowi kamu setuju? Vaksin? Ya, jangan kan gak usah nyebut Pak Jokowinya deh. Ya, ini kan program di seluruh dunia juga gitu loh. Ya mau aja. Kalau memang mau. Gak ada dengan pikiran yang aneh-aneh tersebut dengan berita yang seperti itu ribetnya. Hal buruk kecil, hal baik aja selalu jadi kontroversi gitu di negara kita ini. Yap. Aku setuju. Ya kan, gitu loh. Ya, apapun bisa jadi kontroversi. Dan hal-hal baik pun memang tetap ada resikonya. Bahwa ada teman yang kemarin habis vaksin tetap kena COVID ya memang faktanya memang ada. Tapi ringan. Jadinya jatuhnya ringan. Ringan. Ini bener loh, aku dapat cerita beneran loh ini. Meskipun, jadi kalau yang habis vaksin pun itu kena lagi dan pasti kisah. Ada. Ya, dan ringan jatuhnya. Ringan, iya cuma 3-4 hari ringan dan hampir nggak ada gejala. Hampir nggak ada gejala. Iya. Oh jadi kenyataannya bahwa vaksin Mas Lasso mau. Aku mau juga lah. Mau. Aku mau divaksin mau. Karena kita kerjanya ini ya di ketemu banyak orang ya kan. Kita harus kerjanya mobile. Kita nggak bisa kerja bikin sistem sendiri bener kan. Kalau orang kita bos besar bener-bener kita bisa nih satu ruangan kita kosongin dan kemudian kita kerja cuma lewat komputer aja. Kita kan memang orangnya seneng kumpul ya, seneng nongkrong, seneng kerja-kerja nongkrong gitu. Enggak kan berita vaksin itu kan sedemikian rupa. Kamu nggak punya pikiran ini nyeleneh kan namanya kita ngobrol. Ya. Bebas dong ngobrol Bebas. pendapat.
aku punya pikiran tuh gini sih, nggak tahu bener apa nggak, tapi aku ingin pendapat kamu kan sebagai sahabat yang omongan kamu selalu aku telaah dengan baik. Waduh. Lega ini serius. Tapi kalau di Idol kok enggak? Ya harus berantem memang. So, masa ya Indonesia nggak bisa bikin vaksin tuh aneh gak sih? Lu katanya udah bikin, tapi bahan baku masih dari Masih. sana. Ya. Oh, yang Pak Dokter Terawan bikin bahwa ada Bukan. vaksin Nusantara. Oh, aku nggak tahu malah itu. Yang itu. Yang sekarang ini kan bahan baku misalnya diolah di sini kan kalau nggak salah. Iya, diolah di sini. Itu percaya kamu bahwa kita bisa ya bikinnya? Ya pastinya bisa dong, kan kumannya, virusnya ada, alat pengembangnya ada, penelitiannya ada. Kita pernah menemukan kok beberapa vaksin yang lain di luar vaksin COVID kalau nggak salah. Bisa lah, bisa, pasti ya? bisa. Yakin ya? Cuman mungkin kecepatannya karena rakyat kita sedemikian banyak ya itu. Soalnya aku kemarin baca bahwa Pak Terawan itu menemukan vaksin Nusantara. Pak Terawan ini mantan Menteri Kesehatan Menteri ya? Kesehatan. Okay. Dia bikin bahwa menemukan vaksin yang nanti itu 1 kali suntik sudah seumur hidup. Kalau ngomongnya Terawan kan aku mikir wah hebat juga ya. Wah tuh yang bener nah. Ini aku baca kemarin. Cuman penentangannya banyak. Seumur hidup. Padahal vaksinasinya sekarang aja 6 bulan 6 bulan. Ini seumur hidup. Dia lagi uji klinis kedua. Ya mudah-mudahan bener. Kita dukung ya. Kita berdua bener. mendukung Pak Terawan. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengeluarkan vaksin yang luar biasa. Terobosan jadinya. Terobosan. Ya itu setuju. Pikirannya langsung dengan saya positif. Nah, kalau masalah kontroversi vaksin itu nanti akan ada efek ya. Ya. Dulu yang sempat menjadi bahan keraguan itu adalah gini Nang. Ya. Vaksin cacar, vaksin BCG, vaksin apapun gitu kan biasanya penelitiannya bertahun-tahun. Ini kan baru berapa bulan. Apa iya nggak ada efek gitu ya. Rasanya karena kondisinya udah sangat mendesak pun. Jadi tentunya yang bekerja di lab itu pun juga udah men-setup ya. Udah mencoba dengan berkejarannya waktu. Inilah Mas Aso sahabat saya ini orang yang suka baca, selalu ter-up to date dengan berita, dia meneliti sesuatu dengan tepat. Kadang-kadang meleset. Ya meleset normal. Senengnya tapi penjelasan kamu tuh luas. Aku senangnya sama kamu itu adalah kamu luas. Bahwa kamu tuh sangat memperhatikan. Aku tuh tidak mau antipati langsung terhadap segala sesuatu Nang. Even orang-orang yang menentang COVID. Setiap orang itu mempunyai latar belakang bacaan. Ya. Setiap orang mempunyai lingkungan masing-masing. Yep. Setiap orang dibesarkan dengan cara masing-masing yang membentuk mindset mereka. Makanya aku tuh tidak pernah menjadi salah satu pendukung atau apapun dengan buta. Aku tuh tidak pernah mendukung apapun dengan buta. Semua harus kamu telah pasti dulu. Sesuatu tuh ada baiknya. Ada baiknya. Iya, betul. Kenapa orang sampai tidak percaya hal ini? Kan masyarakat Indonesia tuh kayak aku kemarin Nang bikin konten yang aku habis keluar sakit, dibilang gini, legend kok percaya COVID. Loh, pikir legend itu kok besi. Itulah Mas Lasso teman-teman. Tapi wajar mungkin teman-teman kita yang berkomentar seperti itu di lingkungannya, itu memang tidak ada yang kena, benar kan? Mungkin. Memang teriso, memang dia nggak pernah berkenalan orang, ketemu dengan orang, dan kemudian dia diberkati dengan imun yang sangat tinggi oleh Tuhan, sekeluarga, tetangganya. Nah, aku masalahnya ya, ini aku baru pertama ngomong nih, dari COVID pertama itu Nang, sekitarku tuh banyak berjatuhan Nang, bahkan kakak iparku itu COVID angkatan pertama bulan April Nang. April tahun lalu. April tahun lalu tuh kena. Wis kena dulurku. Guru paduan suaranya anakku itu mungkin salah satu korban meninggal COVID yang pertama di Indonesia. Dia baru pulang dari mengikuti lomba paduan suara di Italia. Italia kan ganas COVID-nya waktu itu. Ya. Jadi dari situ dia kena. Jadi logika aku tuh dibentur-benturkan antara percaya enggak. Tapi faktanya ngono terus. Fakta itu disajikan ke aku. Bahwa fakta ada orang-orang yang enggak kena ya memang ada. Yang diberkati dengan imun. Nah teman-teman yang tidak percaya. Mungkin memang punya imun tinggi. Sekitar-sekitarnya juga aman terus. Memang sih buktinya banyak petani. Terus sampai ada kata-kata COVID ini penyakit wong sugih sing jarang kena matahari. Ya mungkin memang benar faktanya begitu karena aku tuh inget loh Nang. 2 minggu sadurunge aku kena COVID. Iku Jakarta terutama Bintaro iku gak ono matahari. Jadi aku 2 minggu iku gak iso jemuran. Sementara biasanya tiap hari jemuran jam 09.00 sampai jam 10. Wow. Begitu gak ono.
Kak Matahari. Ya, itu temenan nih kena aku. Itulah. Mas Lasso itu memperhatikan sesuatu dengan open mind. Kita open mind. Ya. Kita nggak mau antipati dulu terhadap sahabatnya Dani sahabat kita. Selalu Dani pikirannya kadang-kadang. Dani kan open mind juga, cuman kan karpe dewe kan. Nek wis percaya siji ae wis gak peduli. Tapi itulah kita bersahabat seperti itu. Bukan maksudnya apa menyindir Mas Dani, enggak ada. Karena kita tahu satu tongkrongan. Jadi Mas Lasso seperti itu. Jadi termasuk dulu itu akhirnya Mas Lasso juga akhirnya enggak jadi sama Dewa lagi tuh. Perkaranya sebetulnya apa sih? Aku ini tahu Dewa, sahabat semua. Kamu waktu keluar Dewa itu kenapa sih? Satu Nang. Bangkrut kan aku. Ya, tahun 98 karena itu aku tahu. Iya. Aku tahu peristiwamu, aku ngerti. Kamu sampai terlantar di studioku, aku tahu. Iya. Enggak, kenapa harus Dewa waktu itu kan oke. Ya, tapi kondisiku yang tercampur berbagai macam kimia. Aku kan dasarnya orangnya gengsian. Minta tolong, ngemis-ngemis ke teman. Terus mengganggu teman dengan permintaan tolongnya rada maksa. Itu kan aku kan gak pernah. Kamu pernah tak repot ya? Tahu. Seumur hidup gak pernah. Aku percaya kalau itu aku percaya kamu. Nah, itu membuat suasana aku tuh merasa tidak bisa minta tolong lagi ke Dewa. Kondisiku sulit, miskin, bangkrut, kecanduan dan istriku lagi hamil. Yang menerima dengan tangan terbuka untuk kesembuhanku itu adalah keluargaku. Aku memutuskan pulang ke Surabaya dan aku melepaskan diri dari Dewa. Dan saat itu yang membuat aku akhirnya memutuskan cabut itu satu. Peson once. Loh, berarti udah ada once. Dani waktu kamu begitu-begitu itu dia nyiapin once? Nyiapin once. Tanpa kamu tahu? Tapi dia ngasih tahu. Hah? Dia menyiapkan dulu. Ya. Kan Ahmad Bed. Sering kamu lama once kan? Iya sama aku kan Ahmad Bed. Iya, kan. Iya gitu. Bikinnya di studio. Loh, kamu pegang apa? Bikin di studioku kan? Oh tak pikir megang kecerek. Cangkem itu. Tak pikir megang gini. Dani bilang gini. Ini juga jarang tahu nih orang-orangnya. Habis ini kita separuh-separuh aja ya. Kamu 6 lagu. Ini satu lagi 6 lagu. Ada satu penyanyi nih, Once. Once yang dulu pernah rekaman di Triple M, mau bilang gitu kan. Bener kan dia pernah rekaman sama Pai kan? Iya tahu aku. Iya sama aku juga. Nah begitu denger suaranya Once bagus. Wah ini kesempatan nih. Kesempatan kabur. Basicnya Nang, aku tuh paranoid saat itu. Merasa di Dewa itu sudah tidak nyaman. Tidak nyaman ya karena orang pasti males bergaul sama aku lah kena drugs. Karena kamu drugs. Pasti kena drugs. Pasti ngeselin lah aku. Pasti jarang telat. Nggak disiplin itu udah pasti. Jadi kamu itu menyadari dirimu bahwa kamu memang waktu itu troublemaker yang dia penghambat lah. Penghambat Dewa. Ya udah aku cabut. Karena kalau nggak cabut itu akan sulit. Karena Dani pun tidak pernah mencat aku kan. Akhirnya aku ngilang, ya udah ada di Surabaya, aku udah take 5 lagu, merasa sudah menyelesaikan, ya akhirnya menyelesaikan kewajibanku ya. Akhirnya aku pulang Surabaya, ya udah, aku dipanggil-panggil gak datang lagi. Kamu itu memang dengan etikat kamu sendiri untuk memang menyembuhkan diri. Aku lah, dan kamu ngomong istilahnya. Tak waras aku pengen waras. Iya, aku sik nang Jakarta, sik kerja terus mengini. Kamu tidak letterlek ngomong ke Dani ke Andra untuk ngomong. Aku leren enggak, aku menghilang. Ngilang wae. Ngilang. Ya kurang ajar gitu. Iya ya kurang ajar ya. Ya kurang ajar terus digantung arek-arek. Aku teman-teman ngomong gini. Dan aku istirahat yo. Enggak usah lah gini-gini. Pokoknya dilarang. Aku tuh istirahat, mau istirahat tuh dilarang. Cuman sama Dani tuh aku ngomong. Andra udah enggak pernah ketemu. Wah nek dicegah terus gini ya opo sementara makin parah aku pakaiku. Kehidupanku pribadi sebagai manusia juga wis gak jelas. Isinya hidup ini cuman mikirin gimana putau heroin gimana caranya make hari ini, gimana caranya make, udah gak ada lah. Kamu tuh sampai udah separah itu. Separah itulah, kamu tahu lah, separah itu tidak ada hal lain yang tak pikirkan kecuali itu. Dan manggung bagus, itu pun juga manggung udah jelek kan. Manggung udah mulai hancur, fals kalau denger rekamannya segala macam. Ya udah aku pulang ke rumah orang tuaku di Surabaya, menyembuhkan diri, diterima oleh keluargaku, dimasukkan ke rumah sakit, rehab. Ya udah aku masuk dan tidak ada telepon yang tak angkat. Kalau ada telepon dari Dani, atau nggak mau tak angkat.
Itu saya akhirnya tersiar kabar saya bahwa Dewa melanjutkan dengan Once. Once, aku tahu. Udah. Rekamannya Once pertama aku diajak sama Dani. Terus kemudian suatu saat produserku telepon aku untuk bikin Jika. Meledak. Dani kesel. Lu enggak, Jika itu kan antara itu. Enggak, Jika itu kan Solo ya? Solonya Meli, aku jadi featuring. Kamu nyanyi featuring. Itu jadi setelah Dewa itu baru. Setelah aku keluar dari Dewa. Iya, baru itu. Rekaman meneh. Once belum keluar. Iya, itu kok bisa terus kamu dipercaya orang kamu hancur begitu kok dipercaya? Ya, aku harus tahu kan kalau suaraku ini masih bisa dijual kan mereka tahu. Pak almarhum. Almarhum Iin. Sangat. Jadi aku tiap bulan digaji, tetap dikirim uang. Sama Pak Iin. Iya, dikirim uang kan. Royalti kan masih ada nang, kan aku kontrak Solo belum tak ambil uangnya. Oh berarti Ijon sih. Ijon sih. Ya, tapi Ijonnya nggak gede karena katanya kalau aku di Ijon kasih gede pasti mati itu kok neputo kabeh. Jadi transfer ke istriku ke orang tuaku. Pak Oo, Pak Iin almarhum itu baik. Pak Oo tidak. Pak Oo udah. Kok lu masih mau aja sih In belain si Lasso ini? Iya, Pak Oo gitu posisinya. Tapi Pak Iin percaya bahwa suaraku ini masih bisa. Almarhum Pak Iin. Ya. Telepon Jika berangkat ke Jakarta. Dikasih lagu itu. Iya. Meli mau. Iya Meli, mau itu albumnya Meli. Iya makanya kok Meli mau gak ditanyain sama Meli? Iya itu tanya Meli nanti aja di sini. Meli perlu aku sakno mungkin. Mbak aku mungkin karena kerjaan. Oke. Kamu menyadari itu, wah ini mungkin ini dalam kesempatan nih. Dalam kamu itu ngomong, wah ini lumayan atau iya. Lumayan nih. Ini lumayan nih kira BM meledak. Royalti itu ya, iya. Ada di kamu ya. Iyalah. Pikirannya itu. Ya buat beli susu kan buat anakku. Aku udah punya anak itu. Punya anak berapa? Udah satu masih kecil. Kamu punya anak satu. Kerjaan gak karuan. Gak ada. Kau no kerjaan. Belas. Nganggur tok nang Surabaya tole tok. Karena mau mulai nyanyi nyanyi lagi bingung. Mulai dari mana? Di Jakarta gak dipercaya anak-anak? Iya. Sebenarnya ternyata dipercaya. Nah, karena aku gak pernah ada cacat sama orang. Kamu memang masalah kelakuan kamu yang lain-lain itu memang gak ada? Gak ada. Kayak aku sendiri tahu. Ngembat gitar gak pernah. Utang sembarangan gak pernah. Gak ada. Clear. Kamu itu aku akuin. Aku kalau bilang aku tuh jangkis bermartabat. Iya. Memang itu aku akuin. Aku dulu aja kalau misalkan ke Dani pinjem uang. Dan aku pinjem uang dong 500 gitu. Buat apa? Ya buat beli susu ini sisanya buat aku beli itu. Enggak. Kalau kamu buat beli itu ya udah. Ya oke aku pulang. Jadi terus enggak maksa enggak apa. Terus enggak bohong gitu juga enggak bohong gitu aku gitu. Jadi ya itu udah pulang. Ada nih anak-anak Dewa sempat manggil enggak teli hari lagi. Ya. Metu tuh kok Dewa tiba Solo gitu kan. Oh itu yang ada di benak anak-anak. Iya sempat. Nah terus sempat ditawari lagi masuk Dewa. Tapi aku bilang dan Dewa ini tekanannya buat aku luar biasa. Di grup itu karena yang ngatur bukan aku sendiri kan kan manajemen ya. Jadi aku tetap menolak untuk masuk Dewa lagi. Jadi sempat setelah aku keluar Jika meledak Dani itu nyamperin aku ketemu aku untuk ngajak aku balik lagi Dewa tapi aku menolak dengan baik-baik. Dani ngajak lagi. Iya. Seorang Dani yang angkuhnya seperti itu ngajak lagi. Serius Dani lo lali. Begitu tak eling gak dan kini mangan ini sate nang Pondok Indah. Terus kini mangan gudeg nang ngone Fatmawati lho, gudeg Fatmawati lho sing ambek Baby Romeo biasanya. Lu ya tari lu, kamu bilang kamu ngasih aku DP segini gini. Terus kamu ngomong ya aku nggak bisa dan gini. Ya udah, itu karena Once sempat ngancam mau keluar. Tapi akhirnya Once balik lagi. Ya udah. Gitu. Akhirnya aku tetap solo. Tapi solo Jika itulah yang menjadikan Lari Lasso kembali menjadi sekarang. Iya, kembali pede. Lagu Jika itu. Yes. Jadi duet dengan Meli di tahun jadi. 2000. Ya. Habis itu kamu duet dengan Bunga jadi. Udah Bunga mah udah. Duet. Ya. Ariel Tatum. Ya, Ariel Tatum. Ariel Tatumnya top, kamunya nggak top lagi. Iya kan? Iya kan bener kan? Ariel Tatum kan top gara-gara kamu kan? Iya, kamu biasa-biasa aja. Biasa ngetop. Oh. Aku tuh pernah duet loh dengan Ashanti. Loh kok Ashanti gak pernah ngomong ya? Iya. Pernah duet. Jadi Ashanti tuh kan dulu pernah mau dikontrak sama Sony kan? Betul. Bener gak? Iya. Betul. Iya kan bener kan? Lagunya agak-agak ngejazz. Nah waktu itu dia ada acara di Bali. Joy di tempatnya Kama Sutra. Iya. Dia nyanyi sebelum aku.
Aku nyanyi setelah dia. Ya terus? Ya sama-sama manggung, kita udah sama dia udah nyanyi, dia pembukaku. Akhirnya ini Mas Ari dari Sony kalau nggak salah. Ya, Mas Ari mau nggak duet sama Ashanty? Ya boleh. Ya duet kita. Duet. Kamu mau bikin album apa? Aku bilang gitu. Ini lagu-laguku ini Mas. Aku sempat dengerin lagunya. Ini kayaknya jangan gini kamu suaramu nggak cocok Jesse gitu. Tapi ternyata bener begitu dipegang kamu suara nggak Jesse kan? Ya. Pop Indonesia jadi. Ya berarti pinteran aku kan. Daripada kamu. Daripada Sony. Oh iya. Ngapain? Sama aku duet aku dan dirimu. Oh iya, di atas panggung itu? Di atas panggung, ya masa di bawah panggung. Ya kan bisa aja, kan aku kan tahu kelakuanmu. Ya, sampai Gema geleng-geleng ke Endor. Iya kan, Gema bener kan? Iya kan, iya bener. Ketahuan kan. Enggak, jadi pernah Ashanty? Pernah, tanya Anda. Pernah duet sama aku. Pernah. Aku tanyain deh. Terus terang teman-teman, ini juga hari ini aku buka di podcast ini karena udah sahabat saya. Saya tuh orang dulu yang melihat Lasso sudah nggak punya harapan di industri musik Indonesia. Oh, kamu sempat lihat gitu? Iya. Kenapa? Ngeremen. Oh, iya. Kenapa? Karena apa? Di studio saya sampai tidur di depan got. Di studio hijau. Ceritanya semua ada di studioku itu. Sampai aku hancur gitu Lasso pasti. Sampai kamu bisa membuat itu, aku orang yang pernah memprediksi kamu. Nang, aku ada satu kalimatmu Nang. Apa itu? Lo temenan, aku eling saiki. Kamu itu Nang, aku ingat. Ono kalimatmu. Kita ketemu di mana ya? Pesawat. Enggak. Wih merinding aku rek. Kon ngomong ini Nang. Kon wis waras yo. Ya wis. Album 1 iyo. Album 1 maaf ya. Kamu ngundang ulang tahun anakmu aku tapi lagi gak bisa. Ya. Anakmu ngefans berarti aku lagu Misteri Ilahi. Iya. Si Azril. Iya. Ulang tahun di Senayan. Iya. Tapi aku gak bisa, sorry Nang. Terus dia bilang so ketemu di Aquarius Studio Aquarius. Oh nah, oke. Terus kamu ngomong gini. So kon iki apa kapan kon duwe omah? Ya. Kon kudu duwe omah. Ya. Nek kon duwe omah, kon telepon aku. Nah, begitu aku punya rumah aku telepon kamu. Ada kalimatmu aku ingat. So, aku bangga aku sama kamu. Kamu berhasil bangkit. Yes, kamu pernah gitu ngomong gitu. Iya. Aku pernah ngomong itu dan aku memprediksi lanjutannya. Eling gak? Eling. Oh temen ta? Iya eling lah. Gak eling paling. Enggak, tapi yang aku dalam satu pembahasan ya. Aku lupa pembahasannya di mana. Waktu itu aku membicarakan penyanyi-penyanyi laki semenjak almarhum Chrisye nggak ada. Ya. Aku orang yang mengelontarkan ucapan bahwa yang bisa meneruskan almarhum Chrisye. Sosok atau apanya? Pokoknya kiprah dia yang akan meneruskan dengan kemampuan dan cara pembawaan semuanya yang nanti akan bisa menjadi estafet. Aku yang ngomong bahwa hanya Ari Lasso. Itu aku yang ngomong. Itu doa. Karena memang aku melihat bagaimana kamu berkiprah. Kamu memilih dengan jitu lagu-lagu kamu. Kamu presisi bagaimana kamu menampilkan diri kamu dengan gaya-gaya kamu. Itu aku kadang kayak Mas Chrisye Regi. Cuman mungkin lebih kasar lah ya. Ya kamu rocker. Ya, rombongan kernet. Nah itu, jadi buat teman-teman mungkin milenial kan nggak tahu bahwa perjalanan musik seorang Lasso seperti ini. Udah tahu sekarang. Oh kalau perjalanan hidupnya mungkin nggak tahu. Lagu-lagunya doang. Lagu-lagunya sih semua orang sudah. Sampai hari ini saya pun menyadari saya juga vokalis solo. Tapi keberuntungan saya menjadi solois tidak seperti Mas Lasso. Kamu juga sukses lah dengan duet-duetmu. Itu iya. Tapi secara solois eksistensiku untuk jadi solois seperti kamu, aku nggak punya blessing seperti itu. Aku bersyukur sih Nang. Bersyukur karena orang itu kok ya nggak hanya umuranku. Aku mulai tahun 2016 ya sejak 2017 sejak Idol tuh. Itu tuh sebulan itu bisa 2-3 kali pensi. Pensinya bahkan pensi SMP Nang. Yep. Aku sampai heran, aku sampai nanya ke penonton tiap kali manggung. Loh, ntar deh adik-adik semuanya, kalian tuh tahu lagunya Om Ari itu dari mana? Kalian kan belum lahir. Lah iya aku kan lihat kalau kamu show di mana-mana kan kamu selalu tampilin di Instagram kan. Iya, zaman-zaman masih nom-nom, sagurungi Covid itu kan. Aneh lu Nang. Aku bilang hebat lu Lasso. Kate manggung iku, kita tampilkan Ari Lasso. Sebelum aku manggung kan ada opening kan. Kita tuh enggak satu gedung tuh manggilnya tahu enggak gimana? Om Ari. Om Ari. Kan aneh. Lah kalau kita bayangin ya, kita SMP umur 15-16.
nonton seseorang yang berumur sudah 45 tahun kan aneh ya sebenarnya ya. Iya, aneh loh Nang. Aneh gini. Aneh Nang. Ya juga, tapi kalau aku bilang bahwa penikmat musik Indonesia tuh sudah mulai cerdas ya. Lintas genre. Asal memang lagunya enak dan lagunya itu evergreen Nang. Ya, lagunya kamu semua yang kamu lakukan, yang kamu bikin itu ada tempat-tempat tersendiri di zamannya. Betul. Dan menembus zaman ya. Itu yang aku selalu bilang kalau aku ya karena aku sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Lasso punya blessing itu. Enggak semua penyanyi laki bisa seperti itu. Apa Nang kira-kira Nang? Ya kalau dari aku sebagai teman kamu, aku memperhatikan perjalanan kamu. Mungkin bisa jadi tips kan buat yang nonton kan? Karena kamu kalau aku ngelihat orangnya easy going. Kamu ngobrol sama temen itu mengerti. Kamu jalan sama siapapun yang musuhan sama kamu, yang ini sama kamu. Aku gak ada musuhan deh. Kamu anggap semua asik aja. Semua teman. Ya, aja. Bener. Kamu terima dengan baik. Bener. Gak pernah ngomong kuele, gak ada. Kalau kita Nang berteman atau memilih teman melihat kekurangannya orang, kita gak punya teman Nang. Ya, karena setiap orang punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Kamu, kekuranganmu banyak Nang. Anaknya gak tak siram. Tapi kan tetap tak lihat baiknya. Pemerhati, lucu, Anang ini suka kalau ada ide-ide tentang ini selalu ngajak bareng-bareng. Ayo kita maju bareng-bareng. Ini Anang nih senang. Ayo kita maju bareng-bareng. Ayo kita maju bareng-bareng gitu. Selalu begitu Anang itu. Jadi yang tak lihat itunya. Bukan hal-hal yang menyebalkan dari kamu. Yang menyebalkan apa? Apa sih? Ngeyelan. Ngeyelan suka nuduh. Iya. Oh mestinya bertiga rek. Yo. Ambek Judika loh. Iya. Lagu terlanjut tuh lagu bagus. Sayang kita gak sempet promo. 2,7 juta yang lihat sudah. Gak bisa promo gara-gara apa Nak? Ya kan Covid kan. Ya dan terutama siapa? Enggak Covid. Terutama Covid. Pak Wil ngamuk. Iki le Pak Wil rontok ngamuk lho, So. Iya. Udah siap. Anang di Bali, masalah Anang udah pindah ke sini, aku kena Covid kan. Gak situ. Itu satu-satunya trio yang gak pernah promo. tapi lagunya enak. Mudah-mudahan alhamdulillah peminatnya trio lanjut ya, ada. Tapi kita punya mimpi kan buat trio lanjut. Oh, banyak. Mimpinya banyak. Banyak ya. Ya harus diwujudkan, Nang. Harus diwujudkan. Untuk anak-anak kita. Ya. Kita sekarang ngomong, industri kayak Covid ini terus pandanganmu apa? Kalau industri kita melihat hiburan. Hiburan dengan Covid kayak begini, apa sih pikiran Lasso untuk sumbangsi kan? Hari ini semua seniman mengalami cobaan berat. Pemerintah pun mencari solusi. Kalau dari Mas Lasso menghadapi ini apa nanti setelah Covid selesai? Aku nggak punya bayangan Covid ini kapan selesai ya. Yes. Kita semua nggak punya bayangan. Teman-teman yang musisi belum tentu semuanya bisa jadi kayak Mas Anang punya usaha. Betul. Kayak aku misalkan bisa jadi host ya. Mas Anang bisa bikin podcast. Tidak semua teman-teman musisi. Yang paling terpukul tuh teman-teman musisi. Karena industrinya industri pengumpulan massa. Setuju. Ya kan? Ya, setuju. Manggung tok gak ono wonge yo remek ya kan. Oke, betul. Nah, aku tuh yang pengen ke pemerintah berkali-kali aku ungkapin. Kan sering tuh ada acara pengumpulan dana. Bener apa namanya? Kalau pengumpulan dana itu istilahnya apa sih? Charity boleh, tapi sebenarnya yang paling terpenting adalah memikirkan aturan pastinya loh. Kapan sih oleh aturannya jelas. Iya, antara kepolisiannya gimana, pemangku ke daerahnya gimana, pimpinan daerah itu yang terpenting yang mesti dipikirin oleh pemerintah kita. Karena nunggu Covid ini gak runang. Taruhlah. Ya. Nek ngini terus mungkin sih setahun 2 tahun, Mbak. Iya kan? Iya. Masa harus 1 tahun 2 tahun gak kerja plus. Teman-teman udah mulai banyak. Jual macam-macam. Gitar, mulai macam-macam. Teman sahabat kita jago gitar Denny Casmala jualan jamu. Andra gitarnya juga beberapa udah dijual. Karena Andra Ramadan. Karena motornya Backbone. Andra and the Backbone. Andra and the Backbone. Bener kan? The Blackbone apa The Backbone? The Backbone. Andra and the Backbone. Untunglah. Ya memang namanya rezeki itu pasti ada aja. Tapi ini masa yang berat ya gitu ya. Pemerintah harus tegas. Harus tegas. Ya aturannya. Untuk ya apa sih? Hari ini
Tadi kalau nggak salah pendiri band Oasis memberikan pengumuman, kalau nggak bukan pengumuman, ada satu berita di Inggris udah 2021 akan ada konser musik besar. Ya. Indonesia kapan? Gak ero aku. Tapi ada masukan nggak? Mungkin dalam podcast ini kita bisa ngomong betapa kasih contoh, mestinya harus berani memberikan terobosan, harus berani bikin satu proyek percontohan. Tentunya ya, ada resiko, tapi kita harus benar-benar kayak pilot project gitu, Nang. Misalkan kapasitas gedung 10.000. Yes. Kita bikin aja kapasitas 1.000. Ya. Dengan cara keluar masuk yang diatur mungkin. Karena aku yakin penonton-penonton musik dengan tiket yang harga tertentu itu udah punya kesadaran diri yang besar. Setuju. Gitu loh. Karena kita kemarin udah beberapa manggung, penontonnya cuma 50, 60 udah kan. Yang untuk internal udah ada kita acara kayak gitu-gitu. Bahkan boleh di itu. Nah, hal gitu diberikan aturan hukum yang jelas, ya kan enak. Sekarang Pak Polisi tentunya juga tugasnya lebih berat. Betul. Tapi kalau ada dorongan politis dari pemerintah, dari DPR, mungkin kan aturannya keluar, itu mungkin bisa. Kesian teman-teman musisi itu kesian. Jadi Mas Lasso juga memiliki pikiran tersebut? Iya, harus dong. Harus ya? Udah disampaikan juga kalau ketemu. Waktu aku kan lihat pernah ke istana di Iya, aku menyampaikan itu. Itu apa yang disampaikan? Aku menyampaikan, Pak, kita ini musisi dan teman-teman musik itu terpukul kita. Mas Lasso ngomong itu, iya, Pak Presiden? Kita terpukul dan kita tidak ingin meminta bantuan pemerintah berupa uang atau charity atau apa, atau proyek apa supaya pemerintah bikin konser. Enggak, kita butuh aturan, regulasi. Mas Lasso ngomong itu? Yes, aku ngomong itu regulasi. Good. Yang kita butuhkan regulasi. Regulasi. Kan ada yang misalkan, mohon maaf ya, ini menderita, sektor ini diberi dana hibah atau dana bantuan ya. Dong segini untuk diputar. Musisi nggak usah. Wow. Tapi kasihlah aturan yang jelas. Itu kan yang dimauin harusnya. Supaya IO bisa jalan. Polda, Polres berani ngasih izin. Dengan pengawasan ketat. Iya kan? Kan gitu. Minimal kalau dulu bisa seminggu, sebulan 10. Ya sekarang sebulan 4 lah, udah lumayan. Sekarang sebulan kurang tuh ada. Siji ae, Pak. Enggak ada. Jadi sektor lain sekarang artinya bahwa ada sektor yang bantuan kan banyak kan. Sektor lain dibantu, dikasih dengan kelonggaran, teks lah, apalah. Dana bahkan. Dana kayak dana hibah di pariwisata tinggi banget, triliunan. Terus nggak pernah dengar untuk seniman. Musisi, gak ada ya? Aku pernah dengar. Ada nggak? Iya juga. Gak ada loh Pak Jokowi. Iya kita loh. Kayak ini menterinya siapa ya Pak? Pariwisata Ekraf Pak Sandiaga Uno. Kita masuknya ke Parekraf perdagangan juga terus ya aturan-aturan gitu ya. Gak ada ya? Gak ada. Kalau untuk izin juga mungkin sampai ke Menteri Dalam Negeri juga mungkin. Harusnya sampai ke situ. Tapi kan gak ada kan? Gak ada. Seorang Lasso sampai memperhatikan karena beliau adalah pemerhati. Aku lihat Lasso selalu baca koran setiap pagi, aku tahu. Oh iya. Iya kan aku urus, itu jenengi sahabatmu, ya aku urus kegiatanmu. Siapa mata-matamu di rumahku? Sampai Mas Lasso punya sebuah pemahaman di dalam COVID ini, seniman seperti kita, banyak teman-teman seniman di Indonesia mengalami hal yang sekarang berat. Berat sekali. Tapi itu baru senimannya, belum baru pendukungnya. Belum kru yang panggung, kru lampu belum. Kru sound system. Gurung sing iku ya, itu kan berat semua. Iya bener juga sing ya. Tekno panggung wong 10, masang lampu wong 10. Sound system wong 10. Sing noto kursi wong 20. Padat kerja juga ya kita. Padat kerja, padat karya. Padat kerja. Padat karya juga kan? Iya kan? Kan harusnya sektor tenaga ini keamanannya. Iya. Polisi ini. Iya. Iya kan harusnya. Iya. Bisa dipikirkan ya. Industri musik itu, aduh aku lupa nang berapa ya. Industri kreatif dan industri musik itu berapa triliun. Aku udah pernah bikin mappingnya kok. Ada aku bikin mappingnya, terus industri musik itu berapa, orang yang terlibat berapa ratus ribu sampai juta, ada kok. Ada itu datanya. Aku bikin wow. Sempat bikin. Mas Lasso sampai memikirkan hal seperti ini. Iya, karena aku tahu Mas Lasso pernah jadi promotor juga. Ada sampai sekarang masih jalan. Masih, tapi bukan dulu, aku bikin baru. Itu bikin pun baru. Sekarang udah mulai beberapa kita rumahkan dan gajinya pun tidak penuh karena tidak ada hal yang dikerjakan. Ya, mau bagaimana lagi? Berarti Mas Lasso sebetulnya di ranah Mas Lasso sebagai seniman sudah merambah kepada bisnis yang ada senimannya bisnis juga. Hiburannya. Semua ikut dalam tapi dengan ini selesai.
Iya sih, kita paham lah bahwa PR pemerintah ini, nah ini lagi-lagi nih positifku nih. Ya. Kita paham kok pemerintah tugasnya itu luar biasa banyak. Teman-teman masyarakat yang lebih tidak beruntung dari kita memang banyak. Tapi ya bukan menjadi alasan bahwa sektor yang juga memberi sumbangsi banyak pajak. Kita kan bayar pajak juga, pajak hiburan, pajak tontonan, pajak iklan, pajak banner itu kan ada juga. Masuk ke pemerintah kan banyak. Itu kan juga mendapat perhatian lah mestinya gitu. Iya dong Nang. Setuju. Iya. Setuju. Ini kita nggak dapat potongan pajak loh. Iya. Pajak pribadi. Iya. Jadi Mas Lasso pun sampai memikirkan hal tersebut. Berarti Mas Lasso sangat terdampak. Puji Tuhan, aku harus ngomong yang terdampak Ari Lasso sebagai penyanyi panggung terdampak. Hampir 90% terdampak. Yang tersisa misalkan 10 ya. 10 panggung nih. Mungkin tersisa 1 saja. Mungkin lebih kurang ya, nggak sampai satu pun. Misalkan 100 deh, 100 ya, whole year atau berapa. Mungkin tinggal tersisa ya 10-an lah selama setahun. Aku masih dapat berkat lah. Gini-gini ngerjain ini itu, ada built-in ini itu di digital di kita YouTube, bergerak lah. Nah, tapi kan kesian kayak anak-anak band yang lain enggak, yang band kru dan macam-macam. Kru enggak ada. Ada satu rombongan itu 18 satu tim. Setiap kali berangkat ke satu kota termasuk diundang tim Mas pendukung, Lasso, manajemen segala macam. Dan semua. Yep. Ini yang harusnya bisa dicarikan solusi. Karena apa? Sebentar lagi ini Maret tanggal 9 kita akan merayakan Hari Musik Indonesia. Ya mudah-mudahan obrolan kita kan bisa memberikan pencerahan, masukan pikiran kepada Mas Sandiaga Uno karena kan beliau pariwisata ekraf, kita ada di situ. Karena musik sumbangannya cukup besar loh. Cukup besar ya. Sumbangan secara finansial berupa pajak segala macam dan sumbangan menghibur masyarakat biar nggak stres itu. Iya dalam keadaan seperti ini. Ya? Iya kan. Iya betul. Iya kan. Tapi ya dengan protokol yang harus ketat, matang gitu loh, matang dipikirin. Makanya kan pasti bisa kan kalau serius, bukan mau, kalau mau. Iya bisa. Pemikirnya ada Mas Lasso, kemarin Mas Piu pun hal yang sama. Hampir teman-teman yang sudah aku undang ke sini seniman semua ngomongnya adalah kalau mau pemerintah bergotong royong menyelesaikan. Kemarin kan bisa. Di postingannya Mas Sandiaga kalau nggak salah Mas Sandiaga Uno, beliau ke Kapolri untuk membicarakan aturan-aturan pertunjukan atau apa. Tapi ketika pulangnya kok gak disinggung lagi yang tentang pertunjukan. Kalau gak salah. Coba deh lihat postingan Instagramnya kalau gak salah. Mas Sandiaga bahwa Mas Lasso memperhatikan apa yang sedang sampai saya follow perjuang. Nah itu Mas Lasso saya juga terakhir follow. Ketemu di ulang tahunnya Aurel. Jadi yang kamu marah-marah. Jadi seperti itu kejadiannya. Tapi Mas Lasso adalah survival. Tetap melakukan sampai jadi YouTuber gimmick ya. Hah? YouTuber gimmick kan? Maksudmu apa? Loh, soalnya aku dengar ceritanya itu kan Lasso itu YouTuber gimmick Nang katanya. Kata siapa yang ngomong gitu? Loh, ada yang ngomong kok. Tak parahnya. Loh, tak parahnya kok dong apa? Iya. Apa? Kan tak kolek. Siapa sih ngomong ngono? Tak parahnya. Ojo kata apa? Tak kolek. Tak gimmick. Gini loh Nang. Gak sampai Mas Lasso mau begitu kan? Bukan mau banyak begitu. Gak gini loh ngelihat seorang Lasso kalau aku di atas panggung aku ngelihat kamu nyanyi sih. Sudah terus terang aku sendiri aja sampai ngelihat sebuah kekaguman seorang Lasso. Merasakan kok melihat ya. Iya merasakan. Gila ya Lasso ini asik gitu. Terus mau ngonten gimmick gitu terus. Yang sudah kamu lakukan lama ya maksudnya kamu udah duluan gitu kan? Iya duluan. Lu kan aku terinspirasi Mas Sana. Iya. Kok terus sampai mau itu apa sih melatar belakangi? Gini Nang, waktu itu kan Maret ya, lockdown ya, istilahnya total semua panggung dibatalin. Aku bersih-bersih rumah, tata rumah lagi semua tak tata. Ternyata 2 minggu 3 minggu, wis mari Pak. Nah, terus udah mulai bikin YouTube Raffi, Andre Taulani tuh ke rumah. Wah ternyata seru ya melakukan sesuatu yang karakter kita aslinya. Loh ini kan begejekan kan. Kita kan gak acting. Iya kan gak acting ya. Cuman tinggal usil-usilan. Kayak aku ngusilin kamu deh di WA. Atau aku ngusilin kamu di mana. Itu tapi ditangkap kamera kan cuman itu aja sih. Gitu doang ya. Keseharian kita kan gitu. Memang kita sama Dani kan gitu. Memang begitu ya. Iya. Ini aslinya kita memang begini. Bukan setting yang berat enggak kan. Cuman tinggal kita
tingkah laku kita ditangkap kamera wis kucok kan. Iya kan? Iya. Belum sesimpel itu ya. Sesimpel itu ya. Dicoba. Orang seneng, dia banyak yang nge-hate juga lah. Legend jadi alay lagi nih. Tapi aku pikir Ozzy Osbourne. Lah makanya aku mau ngomong, Ozzy Osbourne aja tambah gendeng gak karu-karuan ya. Malah hebat. Malah habis itu bikin Ozfest. Iya. Bikin festival rock terbesar di seluruh dunia. Siapa tahu habis ini Mas Lasso sukses tahu-tahu bikin festival rock ya. Iya, festival rock dengan namanya Last Rock. Last Fest. Festival terakhir. Enggak. Jadi kan bisa artinya bahwa Mas Lasso menjalankan profesi ini dengan sedemikian rupa follow. Iya, intinya satu. Kita tidak nyerang orang. Ya, kita tidak mengobarkan kebencian pada orang. Ya. Karena apa? Pilihan tuh mudah kok. Gak suka, ya udah. Ya selesai kan? Ya? Gak suka, gak usah ditonton. Selesai ya? Suka, ya tonton. Nah gitu aja udah. Simpel ya? Simpel hidup ini. Nah, kok dilalah akeh sing seneng. Itu. Termasuk aku ya seneng. Iya. Termasuk aku yang nepuk itu 2 juta viewer itu cuma gara-gara itu toh. Padahal itu gak gimmick kan? Iya memang ada setting apa enggak? Gak ono. Sama sekali kan memang guyonannya begitu. Gimmicknya di mana? Gak ada. Kecuali kalau tempatnya lagi serius ya kan. Kalau ngobrol serius ya serius, ketemu orang yang kita hormati ya kita bersikap hormat gitu kan tinggal gitu aja. Inilah Lasso. Aku mau tambahin lagi bagaimana seorang Lasso dalam suasana pun serius, betapa dia memberikan pandangan yang cukup menohok pada saat peristiwa Idol kita preskon. Bahwa banyak gimmicknya kita akhirnya Mas Lasso sikat. Oh ya wartawan ya. Wartawan dengan sebuah jawaban yang jadi headline di mana-mana ya. Jadi headline di mana? Ari Lasso tersinggung gitu ya. Tapi ucapan yang kamu lakukan tapi benar kan itu betul. Iya kan, benar kan itu. Sangat apa nang kalimatnya nang? Aku jadi lupa ngomongin kamu. Kamu di situ aku bilang sangat kompeten kamu ngomongin. Jelas ya, clear gitu ya, clear ya. Kelihatan ya kalau ngomong. Oh ini loh. Legendnya itu kelihatan. Mereka bilang ngapain sih Idol diterus-terusin? Wong acara penuh gimmick. Aku bilang acara penuh gimmick gimana yang dimaksud? Bikin satu single loh kita susah. Ini kita bikin superstar di Indonesia. Yes. Kalau digimmikin masih gimmick tiap hari ya kan? Itu kemarin bahwa jawaban Mas Lasso sampai wartawannya pun akhirnya minta maaf. Padahal itu ada juga beberapa teman TV bilang Idol kok gitu-gitu aja sih, kok masih diterusin gitu. Ya. Sekarang lihat lulusan Idol, nggak usah 5 besar deh, 7 besar apa mengharu biru di TV lain. Ya. Diundangi terus untuk acara ini itu. Betul. Kita mencetak bukan cuma sekedar penyanyi, entertainer, star dalam segala bentuknya ya Mas Anang. Enggak, aku melihat aku ikut di Idol paling lama dari semua teman-teman. Tapi aku melihat sombong amat. Cetak dong. Wek. Maya gendeng. Maya gendeng. Aku melihat warna yang sekarang ada ciri khas yang jelas. Ada ciri khas juga dengan Mas Lasso punya pandangan, bercandanya ya. Kita mencairnya pun kita tuh paling sering diserang netizen yang dipikir kita ini tidak saling menghormati. Iya nang ya. Ngerti arek saiki. Padahal kan kenapa aku bisa berani kepada Mas Anang, Anang juga berani ngomong cukup keras. Justru karena kita deket. Ya. Bukan karena kita saling benci. Ya. Gitu loh. Kita tidak ingin menampilkan diskusi yang buruk di atas panggung. Nah, kalau keluarnya itu beda culture, mungkin orang bukan Jawa Timuran, mungkin menganggap itu agak keras. Tapi kenapa saya bisa potong Mas Anang juga potong aku, iso ngomong bisa nyubitin aku. Karena itu kita deket. Udah cair nang cair. Ya, setuju. Makanya kalau kamu sekarang berita, kita baru-baru ini kita melihat adik kita di industri musik Indonesia yang 2 terlibat politik, yaitu Giring dan Pasha Ungu kan ribut. Hah? Sempat terjadi di beberapa media. Makanya keluar dari yang WAG tadi Dani ngomong gitu. Ya makanya itu jadi mereka itu sekarang berantem, bukan berantem tapi berantemnya bagus lah ya menurut aku. Cerdas, beda pendapat tentang bagaimana penanganan banjir yang di Jakarta. Yang si Giring sebagai PSI ngomongnya bahwa ya begitu-begitu dijawablah oleh Pasha dengan begini-begini. Menurut aku
anak-anak seru juga ya ngomong hal kayak begitu, adik kita ngomong begitu. Iya. Seneng gak Mas ngeliat begitu? Kebetulan aku nggak baca, jadi kurang bisa. Ya, tapi melihat wacana yang terjadi kayak begitu anak-anak maju. Boleh, asal semuanya dipikirkan dengan matang. Karena yang membaca itu, yang baca berita itu juga orang-orang pinter. Ya. Dan atau mohon maaf, orang-orang yang tidak pinter. Oke. Nah, mudah-mudahan statement-statement itu ditujukan untuk membangun pemikiran kita. Iya. Ya, bukan ditujukan untuk akhirnya membawa kebencian kepada salah satu yang sedang misalkan dianggap sebagai penyebab. Yes. Nah, ya beranilah Giring mencalonkan diri itu cukup bagus ya. Bagus. Mas Pasya pun masuk ke dunia politik juga. Pasya tuh wakil wali kota ya. Wali kota sekarang Palu. Tapi udah mau selesai ya. Sudah mau selesai dan dia mau nggak tahu seniman lagi. Mas Anang mau nyalon di Jember ya? Saya sampai hari ini cukup bangga bersama dengan Mas Lasso dan di Idol. Saya bukan, katanya mau potong rambut di Jember, mau nyalon salon. Hah? GR iki. Katanya nyalon kerimbat nang. Tapi aku ngelihat anak-anak mudari seperti itu, tapi ternyata bahwa Mas Lasso juga pemerhati. Artinya bahwa hal-hal pikiran-pikiran Mas Lasso sangat positif. Aku tanya sekarang kamu. Iya. Aku cocok gak masuk politik? Kalau aku melihat bagaimana Mas Lasso memberikan penilaian pada sesuatu masalah, menghadapi bagaimana juga berdiskusi ataupun punya etika berdiskusi yang baik, aku sih merasanya yes. Mas Lasso bisa. Aku kayaknya gak cocok jadi politisi nang. Jadi budayawan gitu ya. Budayawan kamu ya, tapi kan itu bagian nanti kamu bisa masuk ke sana untuk mewarnai. Gak ada terbersit Mas Lasso. Sama sekali masuk gak kepingin gitu. Gak. Sama sekali gak. Aku tidak punya saraf sekuat kamu. Bu kira aku gendeng apa? Loh, sarafmu itu kuat. Okay. Yep. Kamu itu bisa memisahkan saat tidur, saat diskusi, saat pacaran, sama saat bermesraan dengan istrimu, saat sama anak-anakmu. Kamu tuh bisa kayaknya hidupmu tuh terkotak-kotak. Aku tuh iso kepikiran sedinorong dino terhadap satu hal. Oke. Dimana itu tidak cukup baik untuk menjadi seorang politisi. Politisi itu kan harus dingin ya. Gak boleh baperan. Gak boleh baper. Aku bukan baper sih. Iya sih baper mungkin ya. Gitu. Jadi kalau sampai ada segala macam itu aku masih takut itu mengganggu kesehatan psikisku. Kalau Anang kamu tuh kan kebal. Dia kan yang ngajari kamu. Gak usah mbok rungokno su. Iya kan? Iya kan? Iya. Gak usah mbok rungokno su kon kate gawe apapun sebaik apapun tetap ada orang yang akan membencinya. Pasti. Nah, itu memang latihan. Tapi satu yang untuk politik yang mungkin aku gak akan pernah bisa itu ini nang. Aku itu orangnya kan menikmati hidup. Yep. Betapa aku takut kehilangan waktu-waktuku di rumah mengerjakan hal-hal simpel itu. Pemikiranku membantu masyarakat, membantu Indonesia ini biar aku bikin keluarga yang baik, menaati peraturan, menularkan sebagai influencer ini hal-hal yang baik. Gitu. Nah gitu aja. Itu tugasku. Karena tugas yang jadi striker ada. Setuju. Yang bagian kritik, yang bagian menyerang. Anak yang bagian gelandang, bagian menganalisa, umpan kanan, umpan kiri, adu kanan, adu kiri. Ya kan, ABC. Aku tak jadi kiper lah ibaratnya gitu. Gak usah maju. Seneng sepak bola banget sih Mas. Iya seneng, karena kita punya bola. Kamu coba, setiap mau Idol, istirahatnya Idol nih kasih tahu aku ya. Sama Judika gitu ya. Sama Judika, pasti main PlayStation. Iya. Sampai kamu, ulang tahun kamu yang aku tahu diselamatin masalah satu pemain sepak bola. Kok bisa itu? Oh iya. Enggak kok bisa sih? Enggak, kamu itu bisa sampai dia begitu, emang kamu dianggap apa sama dia? Enggak, dia enggak tahu aku siapa. Iya makanya kok aku tuh dapat ucapan dari John Barnes. John Barnes itu legendnya Liverpool. Kapten Liverpool pertama yang berkulit hitam. Jadi apa lu kayak ngono iya, apa lu? Itu sahabatku namanya Momor Adidas di Lumbian. Oke, terus? Momor pegiat sepak bola di Indonesia itu promotor bola di Indonesia. Dia tahu aku mau ulang tahun. Dia itu berteman dengan seluruh pemain top dunia. Mo Salah, pemain Barca siapa, dia kenal semua. Kenal semua? Iya, dia WA ke si John Barnes itu. Temanku Ari Lasso ini ulang tahun. Ucapin dong gitu. Diucapin, "Hey Ari Lasso, I'm John Barnes from Liverpool. Wishing you the best. Happy New Year sampai ada happy birthday." Happy birthday. Aku seneng nang iku nang idola aku SD ku mang.
John Barnes itu. Dari SD kamu seneng sepak bola? Iya, dari kecil. Dari kecil. Pertanyaannya jadi begini nih, Sob. Apa? Aku pernah ngefans banget sama Garuda itu. Siapa? Garuda sampai itu? Iya kan? Ya. Sampai aku lihat di Malaysia aku pernah. Oh iya. Saking kesel kalah. Oh sing kalah iku ta. Sing kalah 3-0. Iya kesel aku. Nah, kenapa? Kamu kan pemerhati sepak ya, bola. Ada analisa. Indonesia ini tahu nggak kamu olahraga apa yang bisa merajai dunia? Bulu tangkis. Apalagi? Pencak silat. Pencak silat. Iya, pencak silat. Karate. Panahan. Ya, panahan. Ya. Karate bisa. Yes. Sempat karate. Ya. Catur. Ya, catur. Bridge. Oke. Indonesia tercatat internasional. Bahkan di Asia pun kita tuh namanya Purnomo, satu-satunya wakil Asia yang masuk ke semifinal Olimpiade Los Angeles tuh. Apa lo? Apa? Coba bayangin. Mardi Lestari juga Duh, gitu. apa lo? Yo. Kamu tahu? Itu semua olahraga perseorangan. Gak ada yang grup-grupan. Gak ada. Begitu grup-grupan. Remek. Analisanya Mas Rasul kenapa? Bukan itu? analisaku, karena dari hasil membaca gabungan. Gabungan iya. Apa lagi ini kumpul-kumpul malah gak jadi? Ya. Ruwet. Itu fakta. Tapi kini kumpul kok gak lumayan gini kan? Lumayan remek. Kita tuh memang masih agak susah kalau bareng-bareng. Kita tuh gampang goyang ketika bersama. Oh gitu so. Lu bayangin, banyak loh nang olahraga kita yang perseorangan yang mendunia banyak. Bisa. Tapi begitu olahraganya itu tim. Grup-grupan. Tim susah. Nah, pemain-pemain bola kita yang main di Eropa aja ada banyak. Bahkan yang di Auxerre tuh siapa? Rocky Putirai sempat bagus banget di Liga Perancis ya. Auxerre kalau nggak salah Perancis apa Swiss lupa sorry ya. Itu bisa sebenarnya. Tapi kalau udah masuki begitu jadi grup kayak susah gitu. Kayak penyanyi. Yang penyanyi solo banyak kita di luar negeri dihargain sampai menang festival menang. Ya betul. Iya. Ya betul. Begitu band gitu kita susah. Kalau beda ya itu budaya mungkin itu memang hal yang berbeda. Tapi itu olahraga. Nah kalau khusus sepak bola Nang. Memang menuntut bukan sekedar fisik dan skill. Tapi intelijensia tinggi. Mentalitas yang luar biasa gitu. Nah kita tuh belum dalam tahap seserius itu gitu loh. Jadi para pembinanya itu kan berantem terus di PSSI kan kita tahu lah. Udah bukan rahasia umum lah. Kamu sampai ngamatin kayak gitu? Ngamatin lah. Aku kenal. Karena terlalu cinta dengan sepak bola Indonesia. Iya aku tuh selalu nonton PSSI main di Senayan dulu. Malaysia aku gak berangkat karena manggung. Itu ya secara skill 1-2 orang bagus. 3 orang 4 orang bagus gitu. Tapi ada faktor-faktor mental dan intelijensia mendasar. Nah intelijensia dasar yang kadang-kadang hilang karena euforia, karena ego. Iya. Ini pinter tapi ketika digabung kok ngombloi gitu loh. Koyoke ya gitu. Ya mungkin memang pandangan itu bisa sih. Iya loh bener loh. Saking pinter akhirnya sing mimpin siapa ya? Kayak gitu. Iya. Bingung ya? Iya loh. Padahal kalau secara skill kita bagus-bagus. Secara skill, iya. Mas Lasso masih punya harapan buat sepak bola Indonesia. Semua pelatih luar negeri, semua pemain luar negeri yang datang ke Indonesia ketika ngeliat Indonesia latihan, skillnya keren-keren, speednya keren-keren. Tapi kalau udah kedisiplinan pemain juga sangat kurang. Aku tahu, aku punya teman banyak pemain bola, masih suka nongkrong malam, dietnya sembarangan. Oh ada itunya, kamu sampai ngamatin juga. Iya, mangan kerupuk gitu. Kerupuk gitu kayak gitu. Pelatih luar negeri itu Nang, bayangin Nang ya, mereka tuh sering ngadakan sidak loh Nang. Datang ke apartemennya pemain tersebut. Pemain ini kenapa ya, dia dulu enak kok sekarang dalam 3 minggu ini kok gak enak. Disidak, ternyata bener dia langsung sidak masuk rumahnya. Dia langsung buka kulkasnya si pemain tuh. Isinya junk food. Kayak misalkan fried chicken apa gitu, terus cemilan kayak ya cemilan nih gak jelas kayak micin gitu. Dibuang semua, gak boleh. Kamu harus makan clean, bersih. Balik lagi. Nah kini kan kak, yang penting warak Pak. Itu merupakan salah satu faktor. Iyalah, sekarang Mas Anang deh. Disiplin. Makanannya gak dijaga, pasti ngantuan juga. Jadi Mas Lasso pun sampai hal seperti itu.
jangan sampai punya pikiran teman-teman kok ngomongin Mas Lasso, Mas Anang ketemu ngomongnya hal-hal bukan musik. Karena di musik kita sudah ngomong yang lain kita pun sangat detail mempelajari. Iya, seneng musik memang udah seneng. pasti kita mencintai, pikirkan mencintai. Ya, kita mencintai. Iya. Kita tuh lemah di organisasi, di manajemen dan di kedisiplinan lah. Kan Mas Lasso dulu motret juga, ini aku mau tanya. Itu kok berhenti Mas? Kameraku kan satu set hilang Nang. Loh. Satu bisa ransel. kehilangan? Iya, satu ransel pas konser tunggalku. Ini game pastinya gak bener. Bukan, zamannya almarhum fotograferku. Iya, satu set Nang. Hilang semua, lengkap semua. Set sama lensa semua. Mulai meneh males rek. Soalnya aku ngelihat hasilnya sampean motret tuh Mas. Lasso pinter motonya. Iya, matanya bagus. Andra juga hebat matanya. Oh ya, Andra aku akuin ya. Aku udah lihat hasilnya. Sekarang ya motret anak-anak aja. Nah anak-anak sekarang juga udah mulai gak mau dipotret ya Nang. Kalau udah ABG itu kan apa sih Pak gitu kan. Mesti kan apa sih gitu kan. Ayo bener gak? Wah ngerek motret anak-anak kita. Masa motret anaknya orang? Ya. Nggak, kemarin Mas Piyu cerita loh. Mas Lasso itu. Nang Lasso itu. Memang rodo ini gak ada liar. Loh apa? Oh iya aku ngomong. Kenapa? Dise sebelum Dewa itu vokalisku. Iya bener. Kok bisa sih? Kok terus gak jadi sama Piyu waktu itu? Nah Piyu kan lulus SMA di Sian. Oh. Lulus SMA di Sian. Dan Dani moro-moro kelas 2 SMA melok band ku ya Downbeat. Kene mari ini rekaman. Endi lagune? Iki. Enak lagu derek. Yang kangen itu? Ya kangen, bayang-bayang lah. Itu semua dari awal. Mulai ke Surabaya dhisik. Kita tidak sedang bercinta lagi, duduk nombek Dani iki lho lagu-lagu ini. Lho lagu ini sapa dan akuku. Dalam hati. Jangkrik iki SMA rek Surabaya kan metal. Ya. Lagu ini kok garda depan ini avant-garde gini rek. Iya. Wah itu. Nah, Piyu udah masuk kuliah dia main metal. Jenjejer metal gerowak iku. Surabaya. Piyu main metal. Dani yang punya pikiran bikin itu akhirnya kamu mau? Langsung, wes mari ini lulus semakin rekaman ini ngomong udah Dani. Dan terwujud. Wujud ya. Hebat, band Dewa sampai hari ini. Terus posisinya sekarang terus ya apa? Kadang dijak, kadang enggak, kadang. Lagi karpe apa sih lah? Dewa itu karpe apa? Satu-satunya band di seluruh dunia yang tidak punya vokalis. Vokalisnya bisa siapa saja. Jadi boleh Lasso, boleh Once, boleh Judika, boleh Firza. Iya. Kadang akhirnya makso Dani suaranya gak enak nyanyi. Dani enak lah. Gak enak suaranya. Enak ah. Waktu Ahmad Band lumayan lah. Di Ahmad Band ya? Ya Ahmad Band lumayan. Ya memang yang ngerti cuma Dani. Lek Dani sing nyanyi enak. Orang lain belum tentu. Ya karena yang gak enak suaranya itu dibarengin sama musik yang bagus. Oh, suaranya? Menurut aku biasa wae. Iya, memang gitu posisinya. Tadi malam Dewa main sama Once. Iya. Ini lagi sedang lagi sama Once terus. Oh, jadi kalau Once ya tergantung permintaan klien. Oh, jadi Dewa itu akhirnya dibikin seperti itu. Dibikin konsepnya pinter Dani gue yo. Memang. Dani adalah salah satu di teman kita yang memiliki pemikiran yang kadang-kadang medeni. Kadang-kadang apa? Medeni. Pemikiran yang medeni dan diungkapkan di saat yang tidak tepat. Iya benar-benar. Medeni pemikiran kadang-kadang. Tapi tetap itu Dewa masih berjalan sebetulnya. Masih tergantung job aja. Ada job ya yang Lasso bisa. Kliennya minta Lasso. Once tapi lagi hoki. Kemarin aku lagi sakit pinggang, lagi sakit back pain. Waduh kak, itu aku harus nyanyi nang. Senin Idol, Selasanya aku konser sama Dewa tuh. Oh konser sing legend gawe, Dani legend nih. Enggak, konser temenan. Oh iya? Ada satu perusahaan lah gitu. Oke. Wah, aduh kak iso Iyun. Once langsung mas, Cek bantuin Cek ini. Aku gak bisa udah lah Cek, batalin acara lu satunya. Tolong Cek, kesian anak-anak lah. Gantiin gue. Ya udah gantiin Once akhirnya. Kliennya mau. Yes, tapi ojo kayak ono aku rek 30% ngomong. Nah, terus terang inilah pembicaraan saya sama Mas Lasso. Ini bukan podcast iki, ini ngobrol sing direkam. Iya. Ya inilah kita ya. Sebetulnya kalau ngobrol ya sing ini wae. Cuma biasanya akeh basa Jawane. Jawane cuman dikurangin. Iya, dikurangin. Oke, terakhir. Siapa yang prediksinya Mas Lasso akan menjadi Indonesian Idol? Yang sekarang Mas.
Wangel ya. Susah ya. Aku juga mikir, sopo ya. Yang nentukan bukan kita doang. Masyarakat ya. Dan setiap minggu bisa berubah peta. Iya kan? Kevin yang Mas Lasso unggul-unggulkan pun harus lepas. Yang bukan aku, kamu lah. Ya, bareng lah. Enak suara nih Kevin. Tapi keramalanmu tepat tuh. Kelvin Cekeces ya. Iya. Maksudmu Kelvin itu tuh. Iya, Kelvin kan, ya. Kan. Kalau yang satunya lagi siapa yang bagus yang kayak Glenn Fredly? Joy ya. Oh iya ya, kebalik sorry. Kelvin Cekeces iya udah gak ada ya. Kelvin Cekeces gak ada. 2 minggu lalu aku yang gak ada, dia keluar itu. Ya itulah magicnya idol. Ya, semua ditentukan oleh masyarakat, kita hanya bisa memberikan gambaran. Tapi aku senang salah satunya itu ini, Nang. Jemima ini makin menunjukkan. Iya. Viral terus ya. Viral terus. Gak gampang loh bikin sesuatu yang trending terus. Trending hari ini. Jemima dan kemudian satu lagi aku senang yang yang selalu kamu rendahkan. Melisa. Iya. Melisa bagus loh. Gila, stabil. Trending 1 suwe iya, stabil ya. Gila. Arek Surabaya. Gak ada bener. Loh iya gak maksudnya keren. Keren banget. Melisa itu salah satu yang kita unggulkan. Keren Melisa. Mas kalau selesai idol, ada idol lagi masih lanjut? Kalau diajak. Pokoknya kalau Mas Anang diajak nanti idol, aku gak diajak, aku protes. Teman protes kerjaan, aku akan menghasut Mas Anang supaya aku diajak. Tapi kalau aku diajak dan Mas Anang gak diajak, gak apa-apa. Gak apa-apa masih ini loh. Santai. Untuk kurang ajar. Jadi itulah sahabat-sahabatku guys, bahwa itulah gobrolan saya dengan Mas Lasso. Saya terus terang senang, ini adalah cita-cita saya. Podcast saya Mas Lasso harus diganti podcastnya ini. Kamu ganti nama ya. Apa itu? Anang Corbuzier. Maringin rambutmu potongan. Tapi lumayan kan podcastku so. Kamu jago, tak akuin kamu jago. Lumayan kan? Jago. Aku juga ngeliat kok Asanti wawancarin siapa kemarin? Raditya. Iya hebat tuh. Hebat. Iya. Tak akuin. Siapa bujuni so? Bukan. Itu ya. Dia yang hebat, kamu jadi ikut-ikutan. Gitu. Iya loh, hebat loh. Anang ini bisa jadi podcaster gini. Bener, biasanya kan nyerocos, saya bisa ngalah dengerin gitu. Loh, podcaster kan harus betul, betul. menerima tamunya. Iya bener. Tapi biasanya kan mbok bantai terus. Tapi itulah Lasso, aku senang. Apa yang aku ingin sampaikan adalah itulah sahabatku Lasso, bahwa dia memang bukan dia berarti diam, itu tidak memiliki pikiran-pikiran positif, bersumbangsi dalam pikiran, tapi dia di komunitas pasti dia bicara. Ya di tempat-tempat kecil lah. Ya. Dan di depan penggemarku biasanya kalau di atas panggung. Selalu kamu menyisipkan kata-kata yang selalu. Kalau di sosmed karena sudah berbaur dengan berbagai macam makhluk, aku sangat berhati-hati. Berhati-hati. Yes. Jadi itulah guys, aku senang Mas Lasso hadir di sini. Kapan saya diundang podcastnya Mas Lasso saya nggak tahu. Kapan. Aku tidak mau podcast sama kamu. Aku mau bikin gimmick sama kamu. Karena Anang adalah raja gimmick. Anang, RGI. Raja gimmick Indonesia. Jadi terima kasih Mas Lasso. Ya, thank you Mas Anang udah diundang sini. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Yap. Bye. Caramu menyayangi